Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalatu wassalamu ala asrifal anbiya'i wal mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, kita masuk kepada materi bagaimana Pancasila menjadi dasar-dasar negara ya. Nah, pada hari ini saya ingin membuka diskusi kita terkait dengan argumen tantangan terhadap Pancasila. Jadi seperti kita ketahui bersama pada era globalisasi ini ya banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi terkait dengan bagaimana Pancasila itu ditegakkan dan bagaimana Pancasila itu menjadi suatu ideologi bagi bangsa Indonesia. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pancasila itu selalu menjadi tonggak yang menjadi harapan, tumpuan kehidupan bernegara dalam semua aspek, baik itu politik, ekonomi, budaya, ya, agama. Sehingga banyak sekali tantangan-tantangan yang muncul yang diharapkan bahwa Pancasila itu harus menjawab tantangan itu. Ya, nilai-nilai Pancasila itu diamalkan dan nilai-nilai Pancasila itu menjadi solusi bagi tantangan-tantangan tersebut. Nah, seperti yang Anda ketahui banyak sekali ya yang namanya bentuk-bentuk bentuk-bentuk negara ya. Macam-macam juga ada liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekular, praktisme, hedonisme. Ini merupakan suatu bentuk prinsip-prinsip kenegaraan ya, yang dimana prinsip-prinsip ini yang menggerus Pancasila itu sendiri. Kenapa menggerus ya? Apabila kebudayaan-kebudayaan itu masuk di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kemudian masyarakat lebih condong kepada budaya-budaya tersebut dibanding budaya-budaya yang seperti gotong royong, ya, sifat-sifat religius, kultur bangsa yang mengedepankan musyawarah, ya, maka secara tidak langsung hal-hal tersebut itu akan menggerus yang namanya nilai-nilai luhur dari Pancasila itu sendiri. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, banyak sekali ya terjadi perseteruan antara keagamaan dengan Pancasila. Ya, banyak sekali orang yang menyeterukan, banyak sekali orang yang membuat agama sebagai alat yang seakan-akan berlawanan dengan Pancasila. Jadi dalam bentuk dan era saat ini, ya, kita perlu melakukan introspeksi, evaluasi ya, terhadap nilai-nilai yang masuk di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Ya, pengaruh-pengaruh politik yang masuk di dalam wilayah Republik Indonesia. Karena penting sekali ini kalau kita bicara terkait dengan kode of conduct. Kode of conduct kan itu harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Ya. Dan antara nilai Pancasila dan nilai agama sebenarnya berjalan beriringan. Ya. Karena Pancasila di pasal sila pertama ya menjamin warga negara untuk melaksanakan agamanya berdasarkan kepercayaannya masing-masing. Jadi kode of conduct Pancasila tidak akan berlawanan ataupun bertolak belakang dengan prinsip-prinsip keagamaan. Ya. Dalam lingkup pemerintahan kita juga tahu bahwa ya, militer pada saat ini ya dengan diundang-undangkannya Undang-Undang TNI ya di mana dari 13 menjadi 17 kewenangan dalam bentuk sivil yang bisa diperoleh oleh jabatan-jabatan strategis yang ada di sivil itu TNI bisa mendudukinya. Nah, apakah ini tidak mencerminkan pembagian kekuasaan yang adil? Nah, banyak sekali saya rasa demo-demo yang terjadi di masyarakat terkait ini, ya, bahwa seorang TNI atau seorang tentara nantinya bisa menjabat jabatan-jabatan sivil yang sebelumnya tidak bisa dijabat. Ya. Apakah ini perlu dijaga? Atau apakah ini bisa meningkatkan efektivitas penegakan hukum? Ya, di mana nanti TNI juga bisa masuk di dalam penyidikan dan penyidikan.
Ya, ya kita tidak tahu. Ya. Kita hanya berharap bahwa segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyusun suatu perundang-undangan ya yang diprogramkan dalam legislasi nasional itu memiliki dasar-dasar prinsip yuridis, normatif, dan sosiologis yang telah dikaji dengan baik ya, dan dipertimbangkan semata-mata dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat, kemakmuran, keamanan, kenyamanan rakyat itu sendiri. Ya. Inilah hal-hal yang semestinya dijawab oleh tantangan Pancasila itu sendiri. Ya. Kemudian kita juga mau membahas terkait dengan esensi Pancasila. Kita tahu kita sudah lama merdeka ya, dari tahun 1945 dan semenjak saat itu di 18 Agustus 1945 ya Pancasila ditetapkan menjadi ideologi negara, ditetapkan menjadi suatu dasar-dasar terbentuknya sumber terbentuknya peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bagaimana penerimaan Pancasila ini. Apakah sampai saat ini Pancasila sudah berlembaga, terkristalisasi dan menjadi pedoman? Nah, ini yang kita perlu kaji, ya. Ini kita perlu tanyakan. Bahwa penerimaan Pancasila sebagai suatu dasar negara sebenarnya memiliki konsekuensi tertentu. Jadi ada 4 kaidah menurut Prof. Mahfud MD. Yang pertama adalah kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa. Ya, sebagaimana ya, diterangkan di dalam sila-sila Pancasila itu sendiri. Ya, Persatuan Indonesia, ya, diterapkan di dalam suatu slogan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi kedaulatan rakyat. Ya, jadi segala kebijakan umum dan segala bentuk manuver politik yang ada di wilayah negara Republik Indonesia semata-mata harus didasarkan pada membangun demokrasi ataupun kedaulatan rakyat. Ya. Bagaimana rakyat berdaulat, ya, menjaga hak dan kewajibannya, dan bagaimana pemerintah yang telah didaulat oleh rakyat untuk mengatur jalannya suatu negara ini, ya, harus menerapkan prinsip rule of law. Jadi segala hal harus diatur oleh hukum, bukan diatur oleh kepentingan politik. Kemudian, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita tidak menganut liberalisme. Kita juga bukan negara sekularisme. Tapi kita menganut negara Republik Indonesia yang dimana kita memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea ketiga sampai keempat. Jadi Pancasila diharapkan mampu menjawab suatu tantangan-tantangan yang akan terjadi di kemudian hari. Bagaimana Pancasila menjadi dasar suatu kebijakan-kebijakan umum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan bagaimana Pancasila menjadi pusat atau ya menjadi pusat corong dari politik hukum itu sendiri. Ya, sehingga kita punya dasar, kita punya struktur yang jelas terkait dengan penerapan kebijakan-kebijakan umum yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga Pancasila di sini memiliki kedudukan substansi esensial yang mendapatkan kedudukan yang formal yuridis. Ya. Tidak hanya dihafal, kemudian dilakukan di upacara-upacara bendera, ya. Tetapi Pancasila merupakan suatu substansi esensial yang memiliki kedudukan formal yuridis, ya, yang tertanam di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti itu, saudara sekalian. Jadi kedudukan Pancasila sebagai suatu dasar negara, apabila kita mau simpulkan, maka Pancasila sebagai dasar negara itu menjadi segala gronom, sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Ya.
Yang kedua, meliputi suasana kebatinan, ya, atau kita sebut ya glycerin head grant, ya, dari Undang-Undang 1945. Ya, kenapa disebut sebagai suasana kebatinan ya? Karena di dalam Pancasila itu mengatur setiap fungsi pokok serta kerja pokok dari lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Ya, seperti itu saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, bagi hukum, dasar tertulis maupun tidak tertulis. Jadi Pancasila ini memiliki cita-cita hukum. Bagaimana negara kita menjadi negara yang berdaulat, seperti saya bilang tadi. Menjadi rakyatnya menjadi rakyat-rakyat yang sejahtera. Ya. Menjadi suatu negara maju, tidak hanya terhambat selalu di negara yang berkembang. Kemudian, bagaimana Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara itu ya melakukan golongan fungsionalnya serta memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur dengan pemilihan umum. Ada partai-partai di situ yang mewakili partisipasi masyarakat di dalam pemilihan umum. Yang kelima, merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 ya, dan pelaksanaan pemerintahan. Jadi rumusan Pancasila ini secara imperatif memang harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia, baik yang bekerja di sistem legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Seperti itu saudara sekalian. Sehingga kita bisa lihat bahwa ada dua pendekatan di sini dalam nilai-nilai Pancasila, falsafah Pancasila. Ya. Yang pertama ada pastinya pendekatan yang sifatnya institusional ataupun kelembagaan. Yang kedua adalah pendekatan human resource, personal dan sumber daya manusia. Ya, pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara, karena negara tidak akan bisa terbentuk dan diselenggarakan berjalan apabila tidak ada lembaga negara. Dan lembaga tersebut harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Sehingga negara kita tidak hanya dikatakan sebagai suatu negara yang modern, mengikuti perkembangan zaman, tetapi ada batasan dari perkembangan zaman yang ditetapkan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Tidak semua nilai-nilai modern bisa kita terapkan ya, di dalam konsep kenegaraan. Nah, batasan itu, tolak ukur itu harus dilihat berdasarkan unsur-unsur yang ada pada nilai-nilai Pancasila. Harus berdasarkan kepentingan nasional, national interest, yang bermuara pada masyarakat yang adil dan makmur. Ya. Sedangkan, kalau kita bicara terkait human resource, itu terletak pada dua aspek. Ya. Baik itu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan atau kita maksud sebagai suatu aparatur negara ya, yang sama-sama memiliki kewajiban untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dan konsekuen dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya dalam formulasi kebijakan negara, menghasilkan kebijakan yang menjawatakan kepentingan rakyat. Jadi kepentingan rakyat selalu yang utama ya. Dengan demikian maka kita akan mengimplementasikan dalam human resource itu, apalagi pejabat negara harus memperhatikan prinsip-prinsip good governance, transparan, akuntabel, fairness. Ya. Sehingga Pancasila sebagai dasar negara ya, harus membentuk suatu landasan pedoman yang menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman membentuk peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur fundamental yang terjadi antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Unsur-unsur mutlak atau stat fundamental itu, kalau kita lihat hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama, dari segi terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara. Terjemah
di mana pernyataan lahir itu sebagai kehendak pembentuk negara mengenai dasar-dasar negara yang dibentuk. Dari segi isinya memuat dasar-dasar negara yang dibentuk. Ada asas kerohanian, politik, tujuan, serta memuat diadakannya undang-undang dasar negara. Jadi Pancasila dulu, kemudian undang-undang dasar negara. Ada juga stat fundamental norm yang tergambar ya di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Ya. Nanti Anda baca ini semua. Ya. Dan ada video saya terkait dengan konstitusi negara, hubungan antara konstitusi dengan Pancasila. Nanti Anda silakan ditonton, diulang-ulang boleh. Ya. Ini adalah pengantar kita ya, untuk masuk di dalam materi ideologi negara. Jadi selanjutnya Anda akan menyimak, memahami, ya, kemudian Anda silahkan melakukan pengayaan terkait dengan hubungan antara Pancasila dengan konstitusi. Ya. Ini ada beberapa rumusan kebijakan implementasi Pancasila dalam rumusan kebijakan di bidang politik, ya. Kemudian ada sektor suprastruktur politiknya seperti apa, sektor masyarakatnya seperti apa, dalam bidang ekonomi, ya. Nanti Anda baca semuanya. Setelah itu silakan Anda tunggu tugas dari saya terkait dengan dasar-dasar negara, kemudian terkait dengan Pancasila sebagai suatu dasar negara. Ya. Terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.